Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya MDS di sini dalam Retas Kasus Channel Media Selebes Pos. Kali ini saya seperti biasa mengulik sebuah kasus yang luar biasa, menyita perasaan, menyita waktu, menyita materi, dan kasus ini klasik ya, perkara masalah lahan atau tanah, di mana jika kemudian ini tidak disikapi secara gamblang dan matang, tentunya akan menuai sebuah kontroversi yang sangat panjang serta berjilid-jilid. Jangankan yang namanya waktu, perasaan pun terbuang di situ. Jangankan yang namanya perasaan, materi pun terbuang di situ. Oleh karenanya saya akan membahas ini di segmen pertama, dan kedua narasumber, kebetulan narasumber ini juga ahli waris dan yang dikuasakan ya. Iya, betul. Dengan Bapak siapa? Edi Sulaiman. Oke. Dengan Ibu ya? Ibu siapa? Indriana Ishak. Oh iya. Oke, siap. Nah, dalam hal ini akan saya bertanya tentang perkara yang dimana perkara tersebut memakan waktu yang cukup lama ya. Betul, Pak. Mungkin bisa diceritakan dari awal seperti apa sehingga ini menyita waktu, perasaan serta perhatian keluarga besar, dalam hal ini Petanarang. Boleh? Jadi begini, Pak Des. Ini Petanarang adalah orang tua dari istri saya. Dia meninggal 2008, Pak. Dengan meninggalnya almarhum Andi Saknar Mangbarani ini mempunyai beberapa aset. Iya. Ya. Alhamdulillah di sekitaran wilayah Penangkukan Mas. Kecamatan Penangkukan. Iya. Salah satu objek yang berada di Jalan Adiaksa 1 tidak jauh dari belakang Hotel Kontinen. Sekitar tahun 2022 istri saya pada waktu itu berencana untuk membuat usaha. Iya. Nah, rencana dia mau mengganti pagarnya. Setelah itu, Pak Des, istri saya sakit. Dan maaf sebelumnya, sebelum kita lanjutkan, saya mau bertanya, almarhum ini mempunyai berapa anak? 5 anak. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Laki-laki 3, perempuan 2. Kalau posisi istri Pak Aziz ini ada di posisi keberapa istrinya? Anak ketiga. Anak ketiga ya? Iya. Berarti ibu anak pertama? Iya. Bisa dilanjut. Ya. Di tahun 2022 ini istri saya rencana membuka usaha, yaitu warung kopi dengan pencucian mobil. Oke. Ya. Istri saya membuka mau membersihkan lokasi tersebut. Nah, tidak berselang lama dari situ istri saya sakit, dirawat di Primaya. Sekitar tahun 2023 bulan 10. Jadi baru ya? Ya. Baru ya? Betul, Pak Des. Di tahun 2003 bulan 10 istri saya meninggal. Iya. Di rumah sakit Primaya dan dikebumikan di Parepare. Sebab Parepare, Pak. Karena saya berduka, Pak Des, saya berduka, ya otomatis saya tidak membersihkan lagi lokasi yang tadinya istri saya mau buat kafe. Tiba-tiba ada yang mengklaim, Pak Des, di lokasi tersebut? Betul. Ada yang mengklaim. Bisa saya bertanya, tepatnya lokasi itu di mana tepatnya? Jalan Adiaksa 1, Pak. Jalan Adiaksa 1? Ya. Di Jalan Adiaksa 1. Kalau tidak salah besar itu lokasi itu. Kalau luas yang selama ini yang saya perhatikan itu satu lokasi itu, Pak, kurang lebih 300 meter lebih luasnya. Nah, tapi di sini kan mertua saya ini kan ada beberapa luas tanah yang berada di sekitaran Jalan Adiaksa. Itu cuma sebagian, Pak Des ya, sebagian kecil yang ada di situ.
Tiba-tiba muncul orang yang mengklaim bahwa dia mempunyai sertifikat di atas lahan tersebut. Lahan tersebut, Pak Des. Dia sempat memperlihatkan surat bahwa bukti kepemilikan atau apa? Tidak pernah. Dia hanya mengaku. Mengaku dan dia bawa fotokopi itu, dia memperlihatkan untuk apa saya lihat. Saya kan butuh aslinya. Yes, betul. Saya kan butuh asli, Pak. Bukan saya butuh fotokopi. Fotokopi banyak yang beredar di luar sana, Pak. Iya. Tapi asli itu apakah bisa dia perlihatkan apa betul-betul dia terdaftar atau bagaimana, Pak? Iya. Dan kebetulan dia paksakan di situ, Pak. Dia pakai pelang bicara dan mencantumkan tanah ini milik PT Victoria berdasarkan. Berarti dia langsung menyerobot. Pada saat itu kita ada di dalam, menyerobot langsung, lalu kemudian dia pasang papan bicara pada saat itu. Iya. Iya. Terus papan bicara. Nah, papan bicara itu bertuliskan di situ tanah milik PT Victoria, nomor sertifikat 21673. Oh, sempat kita lihat nomor sertifikatnya. Ya, sempat. 21673. Ya. Terus karena daripada saya tinggal ini, Pak, saya ya tadinya rencana istri saya sebelum meninggal dia mau menggunakan menempati sebagai tempat usaha. Ya saya mau membersihkan lokasi tersebut. Kenapa saya tiba-tiba dilapor? Bisa saya bertanya ulang, berapa luasan daripada lokasi tersebut? Kurang lebih 320 meter. 320 meter ya? Iya. Inilah yang diserobot oleh PT Victoria. Iya. Iya, pada saat itu ya? Iya. PT Victoria pada saat itu membawa centeng atau semacam ormas atau preman seperti apa pada saat itu? Kalau PT Victoria sendiri sih, Pak, saya tidak kenal sama sekali. Tapi ada seorang Chinese membawa surat mengatakan dirinya dia adalah kuasa dari PT Victoria. Kuasa PT Victoria. Iya. Kuasa isi kuasanya itu ya menjaga, menyewakan. Ya seperti itu kuasanya. Kurang lebih seperti itulah bahasa. Kurang lebih, ya. Dengan hilangnya pagar di situ, Pak Des, saya dilapor. Yang memagar ini PT Victoria. Jadi pagar ini, Pak Des, ini pagar ini kan sudah lama. Pagar yang sudah lama ada. Lama ya, sudah lama ada. Iya. Dan selama ini di atas tanah itu kami selaku ahli waris dari almarhum Pak Tanarang masih ahli waris sendiri, Pak, yang bayar pajaknya sampai saat sekarang. Iya. Dan alhamdulillah yang pajak yang selama ini ahli waris bayar, kami sudah dapatkan yang namanya peta blok. Iya. Dan peta bloknya itu, Pak, menuju pas yang di lokasi yang kami dikategorikan menyuruh mencuri. Oke, kita berbicara ranah validasi. Menvalidasikan sebuah objek perkara, dalam hal ini tanah yang luar biasa besar ukurannya. Ternyata kita sudah validasi, baik itu secara administratif maupun dari silsilah. Ya, betul. Dan kemudian dari BPN itu sendiri menetapkan bahwa tanah tersebut masih atas nama Pak Tanarang. Kalau di BPN kami belum sampai karena di situ. Karena ini kan masih berbentuk rinci. Dan alhamdulillah yang di lokasi itu masih atas nama Andi Ishak Narang. Andi Ishak Narang ini ya orang tua dari para ahli waris. Ya, seperti itu, Pak Des. Nah, oke, menarik sekali, sangat menarik dan luar biasa menariknya. Saya katakan luar biasa menarik karena begini, dari sisi kepemilikan selama ini, tentunya kan kita bayar PBB. Ya, betul, Pak Des. Iya, pajak bumi dan bangunan. Nama PBB tersebut siapa? Andi Ishak Narang. Andi Ishak Narang. Betul. Masih di sekarang? Masih sampai saat sekarang. Berapa lama kita bayar pada saat itu? Jadi sampai sekarang?
di sini Pak Des, ini kan di sini ada oknum. Ada oknum. PBB ini yang selama ini kami buta dengan asek-aseknya petenaran, yang mungkin ada oknum yang menyembunyikan atau yang mau menghilangkan, ya alhamdulillah secara pelan-pelan kami mendapatkan nomor PBB itu. Kami cross check di Bapenda, alhamdulillah betul masih tercatat atas nama Andi Ishak Naran. Masih belum teralihkan. Belum. Iya. Iya. Nah, otomatis jika kemudian di lokasi tidak teralihkan, masih tetap, berarti kan masih sah dong? Betul sekali, Pak. Masih sah dong? Ya, betul. Nah, yang menjadi kemudian objek daripada lahirnya sertifikat Diplang dari PT Victoria itu, sepengetahuan Pak Aziz sendiri itu apa gitu? Jadi kami juga belum melihat tahu jelas itu sertifikat itu, Pak. Kami tidak ada ranah mengategorikan apakah itu palsu apakah itu asli. Yang jelas kami kategorikan sertifikat yang dia bawa-bawa selama ini, fotokopi sertifikat itu. Kami para ahli waris itu tidak mau mengakui kepemilikan PT Victoria di atas tanah kami, Pak. Iya. Kepemilikan PT Victoria di atas lahan Bapak Andi Ishak Naran. Betul. Iya. Nah, saya dengar-dengar sebelum saya datang menghampiri Bapak, lalu kemudian bertanya-tanya, saya dengar-dengar sempat bersentuhan dengan APH, aparat penegak hukum. Jadi APH itu Pak, ya setelah saya dilapor oleh pihak kepolisian, ya itu dari pihak orang yang mengklaim ini, perwakilan dari PT Victoria ini beberapa kali minta pengamanan, bagaimana supaya mereka ini membawa mobil timbunan untuk menimbungi di atas lokasi saya, Pak. Wah, menimbuni ya? Iya. Iya. Jadi situasi lokasi tersebut memang agak di bawah aspal, Pak. Oh, di bawah aspal. Ya, jadi otomatis kalau ada hujan ya mungkin ada becek. Becek ya. Nah, laporan ini ditujukan kepada Bapak atau ditujukan kepada ahli waris? Secara tidak langsung sih laporan ini ditujukan kepada orang yang menjual pagar itu, Pak. Iya, kalau saya pribadi saya bukan yang terlapor, tapi mungkin dari penyidik ya saya tidak tahu bagaimana cara ini kan alamat palsu namanya begini. Ini yang dilapor masalah pengerusakan pagar. Pencurian pagar ya. Nah, ini yang curi ini siapa gitu loh. Ahli waris juga tidak tahu, kita sendiri selaku yang dikuasakan juga tidak tahu menahu tentang pagar tersebut. Ada lebih aneh lagi, Pak Des. Pagar ini kan di atas tanah saya, Pak. Iya. Tanah ahli waris, Pak ya. Terus pertanyaan saya, siapa yang memagari ini? Yang pagari ini, Pak, ini kan masih atas nama petenaran. Iya. Andi Ishak Petenaran. Andi Ishak Petenaran, Pak. Karena berada di atas tanah Andi Ishak Petenaran. Apapun yang ada di atas tanah petenaran ini, sekarang dan selanjutnya, selagi belum ada peralihan, itu milik Andi Ishak Naran yang jatuh kepada ahli warisnya, Pak. Oke. Nah, pada saat laporan tersebut kita terima, apa hal yang kita lakukan pada saat itu kepada pihak kepolisian? Ya, saya cuma menjelaskan saja bahwa lokasi tersebut adalah milik ahli waris. Saya suami dari salah satu ahli waris. Dan saya mempunyai surat kuasa dari para ahli waris untuk menjaga lokasi ini. Iya. Nah, dalam hal ini kan ada anaknya Bapak. Betul Pak Des. Betul anak sekali. Bapak ahli waris sah. Iya. Kalau kita kan suami. Tapi anak ahli waris sah. Pengganti daripada ibunya yang almarhum dalam hal ini. Nah, pertanyaan saya kemudian, kan
kita telah dalam hal ini menguasai sejak lama ya. Sudah lama Pak Des. Bahkan sampai detik ini masih tetap Atas. milik Bapak Andri Isa Petadarang. Betul sekali. Oke. Yang belum ada peralihan. Dan belum ada peralihan. Betul. Bahkan kita cek di peta blok masih tetap. Di buku besar masih tetap. Iya. Nah pertanyaan saya, ini nomor sertifikat menunjuk di mana nomor sertifikat PT Victoria? Makanya kami heran Pak. Pihak penyidik ini, ya serta-merta dia menerima laporan yang dia tidak cross check siapa pemilik tanah sebenarnya. Iya. Ya, kami merasa agak-agak lain-lain juga sih Pak, agak risih juga dengan penyelidikan yang ada di Polsek. Betul. Iya. Mungkin bisa ya nanti saya tampilkan surat kuasa dari ahli waris. Siap. Karena kita dikuasakan dalam hal ini. Nah, saya beralih kepada ahli waris. Iya. Dalam hal ini sebagai anak langsung Andi Ishak Petadarang. Betul? Iya. Oke. Nah, apa harapan yang Ibu dalam hal ini kemudian inginkan terhadap kondisi yang sudah terlanjur terjadi? Iya, mungkin bisa disampaikan. Harapan saya semoga bisa terlaksana dengan baik, ada jalan keluarnya, dan ahli waris dapat juga merasakan, karena selama ini semenjak orang tua kami meninggal 2008, kami disolimi sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengambil hak-hak kami. Jadi saya memohon para aparat yang melihat kami ini orang kecil dan hanya mementingkan orang besar saja. Harapan kami, tolong lihatlah orang kecil juga. Iya. Itu harapan saya. Terima kasih. Iya. Nah, kemudian dalam hal ini kepada PT Victoria, apa yang ingin kita sampaikan? Kenapa dalam hal ini sampai mengambil hak daripada ahli waris? Apa yang ingin kita sampaikan kepada PT Victoria? Mungkin PT Victoria akan melihat tayangan ini. Iya, tolong Bapak atau Ibu yang memiliki perusahaan Victoria, mohon kembalikan hak kami, karena mungkin yang kalian miliki itu yang sertifikat yang menurut kalian kalian miliki Ya. mungkin sertifikat baru, sedangkan kami ahli waris belum pernah menandatangani apapun juga selama orang tua kami meninggal. Jadi mohon dikembalikan hak kami. Artinya dalam hal ini hak ahli waris tetap ada, cuma kemudian ada yang mengklaim ya. Iya. Ada yang mengklaim. Jangan sembarang klaim begitu loh. Iya. Maksudnya ahli waris ini. Iya. Dalam hal ini kepada PT Victoria. Nah, saya kembali lagi ke Bapak selaku yang dikuasakan dan suami daripada istri ahli waris almarhum dalam hal ini. Seperti apa harapannya? Jadi harapan saya kepada APH, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya. Kami perwakilan dari para ahli waris yang selama ini semenjak orang tua kami Andi Ishak Naramanggabaran ini meninggal dari 2008 sampai saat sekarang, kami merasa tersolimi dan belum mendapatkan sama sekali keadilan yang kami harapkan. Mohon maaf APH yang terkait, kami orang kecil. Kami dukung, kami butuh keadilan, Pak. Keadilan. Dan saya percaya kepada APH yang terkait. Kami percaya bahwa Bapak bisa kami harapkan, bisa kami andalkan sebagai rakyat kecil. Itu aja Pak. Jadi para netizen,
para pemirsa, Celebes Pos dalam hal ini yang stay tune. Masyarakat mengingini sebuah keadilan atas apa yang ia miliki dan atas apa yang ia telah derita. Kepada para APH, aparat penegak hukum, baik pihak kepolisian, dalam hal ini pihak kejaksaan, pihak BPN, dan yang sempat stay tune melihat tayangan kami, mohon didengarkan, diperhatikan, dan direspon jeritan-jeritan masyarakat marginal yang terpinggirkan, yang diambil hak-haknya. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan kepada Bapak, semoga apa yang Bapak rasakan saat sekarang ini itu bisa kita dapatkan hasilnya. Amin, amin Pak. Luar biasa, banyak keluarga yang berharap daripada lokasi tersebut. Nah, apa pesan kepada pihak-pihak yang mengklaim lokasi tersebut? Bisa disampaikan? Saya cuma sampaikan kepada pihak terkait PT Vitoria atau yang mewakili PT Vitoria, ayo kita duduk bersama. Duduk bersama, kita bicarakan bersama dari mana dia dapatkan atau siapa yang menjual lokasi ini, karena orang tua kami atau turun ke para ahli warisnya, kami tidak pernah menjual sama sekali lokasi tersebut. Ya. Jadi dengan ini kami harapkan kepada perwakilan PT Vitoria atau PT Vitoria sendiri, kami mohon Pak, kami bukan lawannya Bapak, kami hanya orang kecil yang ingin menikmati juga Pak, seperti Bapak yang menikmati keberhasilan Bapak. Kasihan kami Pak, kasihan kami. Jangan sampai bawa ormas-ormas Pak di lapangan, seperti kejadian kemarin Pak, tanggal 25. Kasihan anak saya Pak, 2 anak saya Pak diseret sama orang-orang yang kami tidak kenal. Sempat anak Bapak diseret sama? Sempat Pak, ada kami dokumentasi semua Pak. Sama preman-preman atas suruhan? Maaf Pak ya, saya tidak kategorikan preman. Ya mungkin saya kategorikan ormas ya, ormas Pak ya. Yang jelas saya tidak tahu ormas dari mana. Tapi perbuatannya? Ya, jadi kebetulan di dalam lokasi itu Pak Des, itu kan ada gerobak saya Pak. Iya. Ada kontainer minik saya di dalam lokasi saya. Gerobak jualan begitu? Iya. Ya. Dipaksakan keluar Pak. Diangkut keluar Pak, ditarik keluar Pak. Anak saya otomatis dia halangi, dia tarik gerobak itu Pak. Karena dia cuma seorang perempuan, apalah dayanya Pak, apalah tenaganya Pak. Dibandingkan satu laki-laki saja bisa mengalahi dia punya tenaga, apalagi ini orang banyak Pak. La ilaha illallah. Kejadiannya Pak kemarin Pak, tanggal 25 kemarin Pak. Ini kan tanggal 26? Ya, kemarin Pak. Di hari Rabu Pak. Rabu ya. Sekitar kurang lebih jam 10 Pak. Allah. Sempat ada luka? Kalau luka saya tidak terlalu perhatikan Pak, karena saya cukup kecewa. Kecewa karena waktu saya lewat Pak, saya sempat lihat ada beberapa aparat APH yang pakai motor apa itu Pak, nama trail ya. Ada beberapa mungkin kurang lebih 4-5 motor Pak di tempat yang diberikan kuasa kepada PT Vitoria itu Pak. Terus respon APH pada saat itu seperti apa melihat seorang anak yang mempertahankan jualannya lalu diseret? Seperti apa responnya? Kalau saya dengar sih dari anak saya Pak tidak ada respon. Ya, dia cuma melihat-lihat aja. Ya, ada besar kemungkinan mungkin kalau seandainya laki-laki di situ Pak, dari perwakilan ahli waris atau ahli waris sendiri, mungkin ahli waris lagi yang diangkat Pak. Seperti saya yang dijadikan terlapor. Tapi kita yakin bahwa preman atau ormas yang melakukan hal tersebut itu atas suruhan daripada PT Vitoria? Di sini Pak, saya tidak berani memastikan. Tidak berani memastikan. Ya. Tapi yang jelas yang mengklaim lokasi PT Vitoria.
Itu dia. Otomatis Pak, mereka kan masyarakat biasa juga, tidak beranilah mereka turun Pak tanpa ada suruhan, tanpa ada kuasa. Iya. Dan yang selama ini kami kenal, yang selalu memantau lokasi kami, ya si Robi itu Pak, yang mendapatkan kuasa dari PT Victoria. Kalau tidak salah yang punya Warkop The Koma Pak, yang di Jalan Adiat Saraya ini. Iya. Sempatnya terjadi insidennya pada saat itu. Luar biasa Pak, luar biasa. Sangat saya kecewa Pak. Kenapa Pak? Saya sudah tidak mau merapat di lokasi karena saya diultimatum oleh penyidik. Itu sudah berapa kali Pak. Pertama saya diultimatum melalui via telepon. Waktu masih itu kalau tidak salah masih bulan suci Ramadan. Saya ditelepon, Pak Haji, jangan ada aktivitas. Ya, saya sebagai warga negara yang patuh dengan hukum Pak, ya otomatis saya tidak lakukan aktivitas Pak. Sesuai dengan perintahnya Bapak. Tunggu dulu. Ini aneh. Menurut saya, kenapa saya katakan aneh? Ini kan lokasi Bapak. Ahli waris. Ya, betul. Ini tempat ahli waris. Betul Pak. Dalam hal ini yang kita ketahui ya. Betul. Yang kita ketahui. Loh kok kita disuruh dilarang melakukan sebuah aktivitas di lokasi tersebut? Makanya Pak. Ini ada apa gitu loh. Makanya saya orang awam dengan hukum Pak, saya tidak mengerti apa-apa, apalagi masalah hukum. Makanya saya pikir di sini ada keganjalan Pak. Ada yang ketidakwajaran Pak. Kami ditelepon via penyidik. Penyidik dari Polsek. Polsek apa? Penakukan Pak. Polsek Penakukan ya? Iya. Jadi selama ini oknum Polsek Penakukan yang melakukan komunikasi secara aktif ya? Ya boleh saya kategorikan begitu Pak, karena tidak ada semacam panggilan, saya langsung ditelepon. Pak Haji, sekitar jam 7 pagi, Pak Haji jangan ada aktivitas ya. Tidak ada aktivitas. Setelah saya Pak ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan menyuruh pencurian itu di atas tanah kami sendiri, yang legalitas hak kepemilikan kami selaku ahli waris membayar pajak selama ini sampai saat sekarang, dan mempunyai peta blok yang menunjuk lokasi itu, kami dikategorikan mencuri di atas tangan kami sendiri Pak. Ini aneh menurut saya. Pak, betul sekali. Kita yang punya, kita yang ditersangkakan. Betul. Iya. Ini aneh menurut saya. Jadi kalau menurut pemahaman Bapak dalam hal ini, pengetahuan Bapak, apa dasar mempertersangkakan Bapak dalam hal ini? Ya, mungkin juga Pak dari pihak penyidik, ya insya Allah mereka lebih proporsional barangkali Pak, ya lebih tahu masalah hukum, ya mungkin mereka juga mempunyai dasar-dasar Pak. Iya. Ya itu kan saya tidak bisa mencampuri mereka. Hukum benar adalah panglima tertinggi. Betul Pak, betul. Dalam hal ini untuk menertibkan sebuah ketentraman dan kebenaran di negara kita. Namun kemudian jika tidak ada yang mendasari hal tersebut, mempertersangkakan seseorang adalah zolim namanya. Betul Pak. Oleh karena itu kita selaku warga negara yang baik harus tahu dong hal itu. Ya, betul. Kenapa saya langsung jadi tersangka? Apakah saya pernah dulu dipanggil? Apakah pernah dulu saya dijadikan saksi? Atau pernah dilayangkan surat panggilan dari kepolisian? Saya statusnya sebagai apa? Ini kan perlu semua kita ungkapkan. Namun kemudian langsung tiba-tiba mempertersangkakan kita. Kalau yang selama ini sih saya perhatikan Pak, ya yang tadinya dia punya laporan, saya dikategorikan saksi, wawancara baru saksi, setelah itu ya naik ke tingkat penyelidikan, ya tiba-tiba saya ditersangkakan Pak. Ditersangkakan. Iya. Jadi sempat kita baca di situ pasalnya apa yang saya kembali lagi Pak Des, bahwa saya orang awam dengan hukum, saya tidak mengerti dengan hukum. Ya. Apa yang saya tahu itu ya cuma apa tulisan di situ Pak. Tersangka ya tersangka begitu Pak. Iya. Oke. Ya. Ada lagi Pak, saya kan disuruh buat pernyataan sama anggota Polsek.
ya pernyataan itu dia dikategorikan tidak mengulangi. Saya tidak tahu perbuatan apa yang pernah saya lakukan tidak mengulangi. Tapi kita tanda tangan pada saat itu. Ya, sebagai sudah tertuduh tersangka ya saya takutnya terjadi hal yang lebih parah lagi Pak daripada tersangka kalau saya tidak ini. Kan begini. Saya Pak. Kan kita tahu bahwa kita ini tidak pernah melakukan apa-apa terhadap apa yang dituduhkan kepada kita. Ya, betul Pak, Iya. betul. Sehingga muncullah surat pernyataan bahwa tidak mengulangi. Ya. Makanya pernah kita lakukan. Ya. Makanya itu Pak, dengan adanya surat pernyataan, ya saya biarkan anak saya aja ke lokasinya itu untuk dia jaga tiap hari. Dia lihat tiap hari, dia bersihkan. Iya. Ya, tahu-taunya ya seperti ini Pak, dengan adanya pernyataan itu. Ya. Kejadiannya ya seperti kemarin barang kami di dalam lokasi kami dikeluarkan secara paksa oleh orang-orang yang kami tidak kenal. Iya. Dan yang kedua Pak, setelah saya bikin semacam pernyataan tidak mengulangi itu, dia sempat juga mengatakan penyidik itu kepada saya akan sampaikan juga kepada pihak pelapor supaya tidak ada aktivitas. Iya. Yang anehnya Pak, setelah saya tanda tangani itu bukan 1-2 kali bikin aktivitas Pak, tiap hari bikin aktivitas Pak. Sejak saya tanda tanganinya itu surat pernyataan itu Pak. Nah. Dan ada lagi Pak Des, maaf. Saya sempat telepon juga pihak penyidik, Pak. Waktu saya dibikinkan pernyataan, Bapak kan sempat bilang, kami akan sampaikan juga kepada pihak pelapor supaya jangan ada aktivitas. Ini Pak ada aktivitas di sana Pak. Sampai saya dikeroyot Pak. Sampai apa Pak? Dia cuma balas apa Pak? Lapor aja, penyerobotan. Itu kan bukan kami yang itu kan lahan kami. Iya. Justru mereka yang menyerobot lahan kami. Iya. Hal itu juga kami tidak harapkan Pak. Kenapa kami diharapkan pergi melapor sedangkan Bapak sudah memberikan kepada kami pernyataan, membuatkan kami pernyataan dan menyampaikan kepada kami akan menyampaikan juga kepada pihak pelapor. Iya. Jangan bikin aktivitas. Iya. Kok ada pemeliharaan seperti itu Pak? Betul. Jadi kami minta kepada pihak terkait, tolong Pak kami diberikan keadilan yang seadil-adilnya Pak. Kami orang kecil Pak. Betul. Orang kecil. Sampaikan barangkali kepada para pihak bahwa hal tersebut jauh daripada kata adil. Iya, betul Pak. Kami butuh keadilan yang seadil-adilnya. Kami hanya rakyat kecil yang butuh keadilan Pak. Betul. Dan hal ini memang perlu para APH, para kepolisian ini tahu betul kondisi tersebut sehingga tidak ada tebang pilih. Betul Pak. Yang salah dipersalahkan, yang adil jadi dibela. Yang kemudian yang punya kuasa, yang punya cuan itu diberikan fasilitas. Iya. Dan yang masyarakat termarginalkan, terpinggirkan karena tidak punya kekuatan, udah dipatahkan. Iya. Iya. Jadi mungkin untuk sementara pembahasan kali ini kita batasi sampai di sini. Dan kita akan berjumpa pada pembahasan retas kasus berikutnya. Hingga kemudian kami akan memunculkan bukti-bukti terbaru terhadap apa yang kami bahas hari ini. Saya MDS, Slebes Pos.